Malam Pak Paulus. Malam Pak Indra. Oh, malam Pak Nandi. Saya dengar belum ada suara nih, saya kirain error. Aman Pak, aman. Aman. Catalonia yang lagi banyak COVID-nya ya Pak. Tiap hari ada di Pak Nandi. Zona Eropa ya. Banyak. Ya, Positif. Pak? Positif. Ya, banyak positif. Saya dapat dari RT Rivera. Jati Catalonia dia bilang. Tiap hari ada yang kena. Jakarta nggak heran Pak. Tiap hari. Kemarin pagi itu ada Prodeakon Blok B baru kena juga suami istri sama anaknya. Mas Lan, Jeffrey. Karolin, malam. Selamat malam semuanya. Malam Hai. semua. Shalom semua. Shalom semuanya. semuanya. Kita yang ada di ruko, melambaikan tangan Hendrik, Hai. Pak Made, hai. Malam Butres, Malam shalom. semuanya, shalom. Malam. Butres masih di mute. Butres masih di mute ya. Malam Astri, Bu Evri, malam semuanya. Hai, apa kabar? Baik. Malam. Pak Hendra udah cuci rambut. Ya, baik. Jeffrey. Bagaimana Pak Hendra? Ada kabar berita terbaru? Tadi aku dengar cerita Pak Nandi. Iya, dari Catalonia Bu, klaster dekat sini, zona Eropa. Buat berita dari RT Rivera banyak yang kena COVID. Iya. Tambah menyebar luas ya Pak. Harus hati-hati aja deh. Butres sehat, Butres. Butres sehat, puji Tuhan. Belum kedengaran, Butres. Suaranya belum kedengaran. Ini sudah. Sekarang Hai Jeffrey. Astri mana mukanya Astri? Sembunyiin. Malu. Pak Opung, selamat malam Opung. Ya. Selamat malam Bu. Kita panggilnya Opung ya, sesuai nama yang dikeluar ya Bu Evri. Iya, habis nggak tahu namanya. Nah, namanya Rismauli, Bu. Oh, selamat malam Bu Lis Mauli, apa kabar? Baik, Bu. Katanya kalau orang Batak pantang panggil nama. Jadi Opung siapa ini? Opung siapa? Opung Nathan. Opung Nathan. Opung Jonathan. Opung Jonathan. Oke, selamat malam Opung Jonathan. Hai Astri, malam Astri. Tadi Pak Raymond sudah join ya? Tapi kayaknya ini lagi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, waktu telah menunjukkan pukul 7:30 malam. Sambil menunggu yang lain, kita akan memulai persekutuan doa malam hari ini ya. Oke, shalom sekali lagi, selamat malam semuanya, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Halo, shalom. Sungguh bersyukur dan puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih boleh diizinkan berkumpul bersama walaupun secara online.
Tapi semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan kalau sampai saat ini kita masih dilindungi oleh Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari tahun 2021. Dan tidak terasa pula hampir 1 tahun kita melalui pandemi yang makin hari ke hari beritanya semakin menakutkan. Bapak Ibu yang terkasih, tapi kalau boleh kita berpikir lagi, pandemi yang kita jalani hampir 1 tahun banyak sekali merubah cara hidup kita, banyak sekali merubah bagaimana kita harus menjaga jarak, bagaimana kita harus mengenakan masker, bagaimana kita tidak bisa bertemu dengan satu sama lain, saling bersapa, saling memeluk, saling berjabat tangan. Begitu banyak pandemi ini merubah di dalam hidup kita. Kita tidak bisa ketemu orang tua, saling memeluk, tidak bisa saling bercanda ria sama sesama saudara. Itulah yang terjadi sekarang. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, satu hal, walaupun pandemi merubah semuanya, tapi Tuhan yang kita kenal tidak berubah. Kuasanya, kasih-Nya, pertolongannya, perlindungannya, berkat-Nya selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Mari Bapak Ibu, kita mau mulai persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Segala pujian dan syukur kami mau naikkan hanya kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, walaupun di tempat kami masing-masing. Tapi kami selalu percaya bahwa Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang ada beserta kami saat ini Tuhan. Engkau yang satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, serta untuk mendengarkan firman sabda yang boleh Engkau tabur. Kami sungguh bersyukur untuk hidup kami Tuhan. Hari demi hari kami jalani hanya oleh karena kemurahan dan pertolongan-Mu saja. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Walaupun badai hidup yang boleh kami lalui, tapi kami mau selalu percaya bahwa Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau teramat sangat baik di dalam hidupku, di dalam hidup kami semua. Malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terimalah pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita mau katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggi
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Engkau sangat baik Tuhan, teramat sangat baik di dalam hidup kami. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Benar Tuhan, kami hanya mau memuji Engkau di dalam hidup kami. Kami hanya mau meninggikan Engkau di dalam hidup kami, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk
Yesus, nama yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu yang selalu baru dan sempurna di dalam hidup kami. Untuk setiap penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terkasih, yang rindu untuk menyatakan syukur pada Tuhan, boleh silakan di-unmute. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang telah Kau kebaikan berikan yang pada boleh kami. kami terima. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pekerjaan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang tahun 2020. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesehatan pada diri kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh memiliki Engkau di dalam hidup kami. Betapa kami sungguh bersyukur boleh mengenal Engkau, Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penopang hidup kami. Engkau adalah harapan satu-satunya di dalam hidup kami, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup hati kami hanya kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau berikan pujian kami yang terbaik bagimu Tuhan. Seperti Daud menari bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, syukur, hormat hanya bagi namamu. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom, ayo dong buka kameranya. Shalom. Buka kameranya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan seperti Daud menari bagi Tuhan. Ayo yang mau berdiri, kita mau menari bagi Dia, hanya bagi Dia. Karena Dia adalah kekasih hati kita, kekasih jiwa kita. Ayo sama-sama kita mau menari hanya bagi Tuhan. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, shalala. Sekali lagi kita mau katakan shalalala. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, shalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa.
dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gundang kita puji, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi kita mau goyang ke kanan. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, Shalala. sekali lagi katakan shalala. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, shalala. Siapa kekasih jiwa kita? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang kita mau puji Dia. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi, ku bernyanyi, Haleluya Yesus kekasihku. ku bernyanyi, Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Walaupun Bapak Ibu yang terkasih ada di tempat masing-masing, tapi sukacita Tuhan selalu berlimpah di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Karena Tuhan kita begitu baik. Dia sangat baik yang selalu melindungi kita. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian betapa baiknya Tuhan kita. Saya undang mungkin satu yang mau memberikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada? Saya tiap minggu ya, tapi setelah saya harus ada yang satu lagi ya. Jangan saya terus. Ya, saya mulai deh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih kesaksiannya begini. Tuhan itu baik, ya, selalu baik. Kita selalu percaya itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena masa pandemi ini adalah masa di mana Tuhan mengizinkan saya melihat kebaikan Tuhan lebih nyata. Ya, secara kasat mata ataupun secara pikiran yang sehat lah. Kayaknya saat-saat seperti sekarang itu semua mungkin yang namanya karyawan dengan kondisi sekarang pasti ngirit. Ya, ngirit.com dalam segala hal. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah berpikir untuk beli makanan yang mahal-mahal atau yang mewah-mewah lagi karena kondisi dan keadaan. Beli buah, beli bakmi panggang, pokoknya yang enak-enak tuh semua di stop, dalam kata di cut off. Ya. Padahal hobi saya ini makan, sesuai dong dengan asli kelihatannya bentuk tubuhnya. Tuhan itu baik. Saya cuma kepikir doang, aduh kayaknya pengen babi panggang. Tuhan kirim tuh babi panggang.
Ada anak Tuhan yang datang ke sini, suami istri bawa babi panggang. Saya pengen bakmi ahong yang ada panggang, Tuhan kirim. Saya pengen donat, saya pengen buah, saya cuma pikir. Bapak Ibu yang terkasih, saya bukan mau promosi makanan-makanan tadi. Tapi saya mau kasih tahu, kalau yang kita pengen aja hal-hal kecil Tuhan perhatikan. Apalagi untuk kehidupan kita di masa pandemi ini. Pasti Tuhan pelihara kita. Asalkan tidak bimbang dan tidak goyah. Ya, nah itu kesaksian dari saya. Ini ceritaku, mana ceritamu? Silakan dibagikan. Terima kasih Bu Efri untuk kesaksiannya. Mungkin ada lagi yang mau membagikan kesaksian betapa baiknya Tuhan kita? Tuhan kita baik bukan? Amin. Amin. Tuhan kita sungguh teramat baik. Karena Dia mengerti setiap yang kita perlukan. Dan Dia mengerti yang setiap kita butuhkan. Seturut kehendaknya. Karena setiap rancangan Tuhan di dalam hidup kita pasti indah dan tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, pandemi ini memang tidak mudah. Banyak sekali yang mengalami kesulitan. Banyak sekali juga tidak sedikit yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita mau selalu percaya bahwa hidup kita yang sementara ini ada saatnya, waktunya nanti kita akan kembali ke rumah Bapa. Bagaimana sisa waktu di hidup ini yang sementara? Mari kita pergunakan untuk lebih dekat lagi kepada Dia. Untuk lebih menyembah Dia. Lebih duduk diam di hadirat-Nya. Bertanya, Tuhan, apa yang belum kulakukan untuk-Mu? Biarlah hidup ini lebih berarti, Tuhan. Dan hidup ini lebih menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah takut dengan pandemi ini. Tapi kita mau selalu pegang Yesus. Karena kita yakin dan percaya bahwa Dia mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Kasih-Nya selalu baru dan melingkupi kita. Penyertaan-Nya sempurna. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau duduk diam. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Di dalam hadirat-Nya ada ketenangan. Di dalam hadirat-Nya ada damai sukacita. Kita mau siapkan hati kita. Ya Yesus, hanya kepadamu lah kami berserah. Inilah pujian kami, inilah doa kami kepadamu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, selagi Engkau masih beri kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, biarlah hati ini selalu bersyukur dan menyembah Engkau, Yesus. Biarlah hidup ini menjadi lebih berarti, Tuhan. Karena kami selalu ingin rindu menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang kudus dan yang selalu menenangkan kami. Hadirat-Mu yang selalu memberikan kekuatan, Tuhan. Ya rada si, ya rara, ya nama masiki ya rara, ya nana siki. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidup yang sudah Engkau berikan hingga saat ini. Terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu malam hari ini. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh hadirkan anak-Mu terkasih Ibu Tre Suarsono di tengah-tengah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus saja yang mengurapi beliau, agar apa yang diperkatakannya, apa yang dikatakan semua daripada-Mu. Dan biarlah firman yang Kau boleh tabur malam hari ini Tuhan, dapat selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dapat menjadi selalu pegangan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam, mendengarkan setiap sabda yang boleh Engkau tabur. Kami mau buka hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau, Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami puji. Amin. Silakan Bu Tres. Shalom. Selamat malam saudara-saudari yang di Cikarang. Dimanapun kita berada, kita bersyukur. Kita masih diberi kesempatan bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini, sekalipun cuaca di Bogor sini sedang hujan. Cikarang hujan nggak ini? Hujan ya. Di sini hujan,
dari tadi siang, tapi udaranya sejuk jadinya. Ya. Hari-hari ini kita seringkali berulang-ulang mendengar tentang taati, patuhi, prokes, protokol kesehatan. Berulang-ulang dimanapun kita bertemu orang, jangan lupa taati, patuhi protokol kesehatan. Lalu orang mengatakan ada berapa M? 3M, 4M. Pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan makan makanan sehat. Ini terus berulang-ulang setiap bertemu orang, setiap berita, setiap apapun dalam pertemuan selalu diucapkan seperti ini. Peraturan ini dibuat pemerintah untuk kita patuhi. Setiap peraturan dibuat untuk ditaati dan dipatuhi. Tapi berapa banyak orang kurang mentaati, kurang mematuhi peraturan ini. Padahal tujuannya adalah untuk kita semua. Jikalau setiap kita disiplin dan sungguh-sungguh patuh akan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, paling tidak banyak korban yang terus-menerus berjatuhan. Bahkan dikatakan Indonesia se-Asia Tenggara paling tinggi angka kematian ataupun angka yang mengalami pandemi ini. Ini sangat memprihatinkan bagi kita. Prihatin karena banyak orang tidak peduli, tidak taat untuk peraturan. Peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk kita taati, untuk kita patuhi. Nah, sekarang kalau peraturan dibuat oleh orang atau pemerintah yang kita lihat tidak ditaati, apalagi peraturan yang dibuat oleh Tuhan yang tidak kelihatan. Nampak sekali saat-saat ini banyaknya orang tidak peduli lagi. Biasanya orang kalau tidak taat biasanya nggak peduli. Masa bodoh, tidak lagi lihat kepentingan orang lain, yang penting saya nggak apa-apa. Seorang ibu berkata ketika dia udah belajar untuk mentaati prokes itu, diam di rumah apalagi sudah lansia. Tetapi seorang keluarganya keluar dan tidak menggunakan protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, dan akhirnya dia pulang, dia membawa virus itu, dan si mama ini, si nenek ini terjangkit. Akhirnya masuk rumah sakit. Kadang-kadang kita melihat kita sudah menjaga sesuatu, tapi orang lain tidak pedulikan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Bagaimana yang namanya taat. Taat itu adalah patuh, tunduk pada peraturan, dan memiliki sikap disiplin akan peraturan-peraturan itu. Jadi kita belajar dari bangsa Israel, bagaimana ketika mereka, dalam hidup mereka, ketika Tuhan menolong mereka untuk patuh dan taat akan perintah-perintahnya. Kita akan melihat, malam hari ini saya akan membagikan tentang taat membawa berkat bagi kita semua. Kita lihat di dalam kitab Imamat, Imamat 26. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Imamat 26. Kitab Imamat ini mengajarkan umat Israel akan peraturan-peraturan tentang moral, kebenaran, keagamaan dari hukum Musa. Bagaimana bangsa Israel pada waktu mereka dipimpin oleh Musa untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir, lalu Musa menjadi pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, membuat peraturan-peraturan tentang moral, kebenaran, dan keagamaan. Bangsa Israel melihat kuasa Allah, tapi mereka tidak peduli, tidak percaya, dan tidak taat akan peraturan-peraturan yang dibuat itu. Dan Musa sebagai pemimpin merasa tidak dihargai, tidak dipatuhi. Bayangin saudara, pemimpin yang ditunjuk Tuhan membuat peraturan-peraturan oleh karena perintah Tuhan tidak ditanggapi atau tidak ditaati oleh umat atau bangsa Israel pada waktu ini. Mungkin kita seperti itu saat-saat ini. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diperhatikan, tidak ditaati.
padahal untuk kepentingan bersama. Nah, kalau kita tidak taat pada peraturan yang dibuat oleh manusia yang kita lihat, apalagi kita bisa taat dengan peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak kelihatan, makanya orang bilang, nggak kelihatan Tuhan, apa yang patut dituruti, ditaati. Nah, kita lihat di dalam Imamat 26, kitab ini, bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk memberikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel, yang pada saat itu mereka tidak taat pada pemimpinnya, apalagi kepada Tuhan. Kemudian mereka membuat peraturan-peraturan sendiri, melakukan apa yang mereka suka dengan mengadakan penyembahan berhala, menyimpang dari segala perintah Tuhan, dan ini sangat membuat Tuhan terluka oleh perbuatan bangsa Israel. Oleh sebab itu, Musa dipanggil oleh Tuhan di Imamat 26, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan perintah-perintahnya. Saudara, Tuhan kalau memberi perintah, dia tidak melepaskan demikian saja, tetapi dia selalu menyertai dengan penyertaan dan jaminan-jaminan. Di dalam Matius 28, amanat agung, di mana Tuhan mengutus para murid, rasul-rasulnya untuk memberitakan kabar gembira, berita sukacita ke seluruh penjuru dunia, tetap Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman, pada kesudahan. Dengan kata lain, Tuhan kalau memberi janji perintahnya, tetap dia tidak melepaskan, tapi dia memberi tanggung jawabnya, menyertai, melindungi umatnya. Makanya dikatakan Allah itu Emmanuel, Allah beserta kita. Bahkan dia berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, saudara, kita belajar ketaatan itu membuat berkat. Di dalam Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Kita tinggalkan dulu Imamat sebentar. Roma 5 ayat 19 berkata, bisa ditayangkan? Roma 5 ayat 19. Atau saya bacakan, oleh ketidaktaatan seorang manusia pertama, Adam, ya, membuat manusia jatuh dalam dosa dan mendapat penghukuman. Ya, kita melihat di sini oleh ketidaktaatan, pelanggaran dari manusia pertama adalah Adam, membuat seluruh manusia memperoleh penghukuman. Apa hukumannya? Maut. Karena di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi oleh ketidaktaatan manusia pertama, seluruh kita mendapat hukuman maut. Sebenarnya kita ini binasa. Sebenarnya kita ini dapat penghukuman oleh karena dosa. Tapi kita percaya Roma 5:19 tadi mengatakan, tetapi oleh ketaatan satu orang benar, yaitu Yesus Kristus, dia taat sampai mati di atas kayu salib, membuat kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Ini upah daripada kalau orang taat. Jadi taat itu membawa berkat, yaitu kehidupan kekal. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana kalau orang taat itu selalu ada berkatnya. Berkat itu bukan hanya berbicara tentang materi atau kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi pertama-tama berkat yang anugerah yang Tuhan berikan oleh ketaatan Yesus, kita tidak dihukum, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur karena tujuan manusia akhir nanti adalah hidup yang kekal. Oleh karena ketaatan Yesus Kristus, kita dibebaskan dari hukuman dan kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita kembali kepada Imamat. Di ayat ketiga, Imamat 26 ayat ketiga dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Di sini Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa,
orang yang sungguh-sungguh hidup menurut ketetapan dan berpegang pada perintah Tuhan serta melakukannya, orang yang taat, dia akan sungguh-sungguh memperoleh berkat. Nah, berkatnya kita akan satu-satu kita akan lihat berkat-berkat apa yang diterima oleh umat atau orang percaya yang sungguh-sungguh taat akan firman-Nya. Karena dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Berkat pertama yang kita akan terima. Pertama, ayat keempat. Berkat jikalau kita taat, dikatakan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Berkat pertama yang diberikan oleh Tuhan bagi orang yang taat, nafkah, usaha, pekerjaan yang diberkati. Sungguh-sungguh Tuhan buat hidup berkelimpahan itu dengan berkat mencari mata pencariannya lancar, diberkati dalam kehidupannya, apa yang dia cari dalam pekerjaannya selalu berhasil. Ini berkat pertama karena taat. Ya, yang kedua, berkat yang diperoleh bangsa yang taat ialah ayat ke-6. Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Berkat kedua yang kita peroleh karena taat adalah damai sejahtera. Banyak orang mencari damai. Kemana-mana cari damai. Padahal firman Tuhan hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Daripadanya keselamatan itu. Jadi Tuhan menjamin hidup kita memperoleh damai. Damai hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini janji kedua kalau orang yang sungguh-sungguh taat. Hanya yang taat. Jadi jangan pikir kita udah Katolik, kita udah Kristen, tapi kalau kita tidak taat akan perintah-perintah Tuhan, jangan harap kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jaminannya. Karena bagaimana bangsa Israel? Umat pilihan Allah sendiri ketika mereka tidak taat, memberontak. Apa yang terjadi? Mereka mati dipagut ular beludak. Karena mereka hanya memberontak, bersungut-sungut, mengeluh, dan tidak pernah taat akan perintah Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Dan akhirnya mereka binasa. Saudara, tetap kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus, anak-anak Allah, harus menjaga hidup dalam ketaatan. Agar berkat-berkat yang disediakan Tuhan untuk dinikmati kita peroleh. Itu berkat yang kedua. Kita lihat berkat yang ketiga. Kalau kita taat, ayat 9. Berkat ketiga yang diberikan, ayat 9. Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Lihat, saudara. Berkat ketiga, Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada umatnya yang sungguh-sungguh taat. Tuhan kalau berjanji tidak pernah ingkar. Dia adalah Allah dan bukan manusia yang suka tidak menepati. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan kalau berjanji pasti akan digenapi. Bukan seperti manusia kalau berjanji lalu ingkar. Apalagi suami istri berjanji di depan altar, sebentar sudah lupa, ingkar janjinya, lalu mulai berpisah satu sama lain. Tetapi Tuhan, Allah, memegang janjinya dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ibrani 10 ayat 23. Allah itu kalau berjanji adalah Allah yang setia. Kalau Tuhan berjanji, Dia selalu setia akan janjinya. Tidak pernah dia ingkar. Jadi jangan pernah cemas akan janji Tuhan. Kalau dia berjanji, aku akan melengkapi engkau, aku akan memberkati engkau, nafkah pencarianmu selalu diberkati. Kita harus sungguh-sungguh melihat bahwa janji Tuhan ya dan amin.
Kemudian kita lihat berkat yang berikut di ayat ke-12. Ayat 12 berkata, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah umat, hadir di tengah keluarga yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Allah Emmanuel, Allah beserta kita. Kalau kita berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita. Kita menghadirkan Allah hadir di dalam hidup kita. Kita menjadikan Dia pemimpin dalam keluarga kita. Kita menjadikan Tuhan seluruhnya hidup kita adalah dipimpin oleh Sang Raja. Dialah Raja dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, kalau Dia berjanji berkat-Nya bahwa Dia akan selalu hadir di tengah-tengah umat-Nya. Berkat yang berikut, kalau kita taat, ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Janji berkat Tuhan untuk orang yang taat adalah dia sungguh-sungguh menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia sungguh-sungguh memberi jaminan kehidupan kita diselamatkan. Oleh sebab itu saya kalau berdoa seringkali saya bersyukur hidup saya ini adalah anugerah. Hidup kita ini anugerah. Jiwa kita diselamatkan, dosa kita diampuni, tubuh kita disembuhkan. Ini satu berkat anugerah yang harus diucapkan sebagai doa kita, doa syukur kita setiap hari. Jadi berkat-berkat itu kita terima oleh karena ketaatan, dan kita harus bersyukur ketaatan itu menjadi satu pegangan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel oleh karena ketidaktaatan tidak memperoleh berkat. Jadi kita lihat di sini berkat-berkat yang pertama tadi adalah berkat usaha, nafkah, pekerjaan kita diberkati, janji Tuhan. Berkat yang kedua, kita memperoleh damai sejahtera. Berkat yang ketiga, kita memperoleh keamanan dalam keluarga kita. Kita melihat saat-saat ini masa-masa pandemi ini banyak tidak terjadi keamanan. Baru saja saya mendengar sebuah keluarga sedang berduka, lalu mereka menghantar keluarga yang berduka ke tempat peristirahatan, rumahnya kosong, dijebol oleh maling. Bisa-bisanya orang dalam berduka cita mengalami kejadian seperti itu. Bahkan terjadinya pembunuhan karena orang merasa tidak lagi memiliki keamanan dalam hidupnya, ketakutan. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur. Kalau kita hidup taat, Tuhan berjanji ada keamanan dalam keluarga kita. Kemudian berkat yang keempat, Tuhan memberikan peneguhan akan janjinya. Percaya janji Tuhan, ya dan amin. Berkat yang kelima, Tuhan menyatakan kehadirannya dalam keluarga kita. Kalau kita berdoa Tuhan tidak hadir, siapa yang hadir dalam doa kita? Bukan Tuhan, karena kita harus menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Sehingga ketika doa kita naik ke dalam ucapan syukur kita, Allah mendengar doa kita. Itu berkat bagi orang yang taat. Dan berkat yang berikutnya, jaminan keselamatan diberikan kepada orang yang taat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini perlu diingat-ingatkan akan berkat-berkat. Bahkan di dalam Ulangan 11, janji Tuhan kembali diulang oleh Musa, oleh perintah Tuhan. Ulangan 11, kita lihat Ulangan 11, ayat 13 dan 14. Ulangan 11, ayat 13 dan 14. Ini tulisannya agak kecil, jadi saya tidak kelihatan ya. Ulangan 11, ayat 13 dan 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, tadi dikatakan jika kamu melakukan perintah-perintah Tuhan, sekarang diulangi dengan
Jika kamu dengan sungguh-sungguh, jadi tidak main-main ya, mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Janjinya yang ke ayat 14, maka Tuhan akan memberikan apa? Hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Janji Tuhan kembali diulang, kalau kamu sungguh-sungguh taat, berkat ini akan kamu peroleh. Hanya orang yang sungguh-sungguh, nggak main-main, ya, dia akan mengalami berkat berlimpah. Hujan pada waktu tanahnya kering akan memperoleh hujan. Berarti kelimpahan berkat itu disediakan oleh Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh taat. Saudara, masa-masa ini kita melihat tadi Imamat mengatakan perintah Tuhan taat akan moral, taat akan kebenaran. Jadi bukan taat yang amoral atau taat yang tidak benar. Banyak sekarang saat-saat ini banyak orang taat pada pemimpinnya bukan karena kebenaran, tapi sesuatu yang tidak benar atau amoral diperintahkan untuk membunuh, boleh saja membunuh. Bagi orang yang tidak sepaham dengan kepercayaan mereka, dibunuh itu sesuatu yang menguntungkan bagi mereka karena pembunuhan itu membuat pahala atau upah. Nah, ini taat yang tidak benar, taat yang amoral. Karena di Imamat tadi dikatakan Tuhan memberikan peraturan tentang moral, kebenaran, keagamaan dari hukum Musa. Jadi yang diberikan itu tentang moral, kebenaran, bukan tentang sesuatu yang tidak benar. Kita bisa saja taat pada yang tidak benar, tetapi akhirnya itu bukan ketaatan yang diperintahkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu Saudara kekasih, belajar taat itu sungguh-sungguh kita lakukan. Taat sama peraturan yang dibuat oleh pemerintah aja susah banget ya. Coba kita melakukan saja. Mungkin tidak banyak korban yang terjadi. Rantai pandemi ini segera dapat diselesaikan atau diputuskan. Tetapi sekarang bertambah. Setiap hari ada saja korban akibat tidak taat. Kita melihat di berita-berita, saya kalau lihat berita itu, orang-orang yang mulai kedapatan melakukan sesuatu yang tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak berkumpul bersama-sama di tempat minum-minum, makan-makan. Dan ini membuat pandemi itu tidak dapat selesai, tidak dipersempit atau tidak mengecil. Bagaimana pemerintah tidak putus asa ataupun sangat terluka atau kecewa dengan keadaan bangsa ini yang tidak mau taat dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, apalagi peraturan yang dibuat oleh Tuhan, tidak pernah dilaksanakan. Saudara, kalau kita melihat bencana banjir, longsor, itu semua bukan karena Tuhan, tetapi karena kesalahan manusia. Manusia melakukan segala sesuatu di luar perintah Tuhan, menebang pohon-pohon, membuang sampah-sampah seenaknya, lalu terjadi penyumbatan di sungai dan banjir, longsor. Ini karena dosa, tidak taat. Belajar taat, saudara. Kita sebagai orang percaya, coba kita belajar taat saja. Dengan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, kita belajar taat. Kalau kita taat kepada peraturan yang kecil-kecil yang terjadi, kita pun akan taat kepada peraturan yang Tuhan buat. Sehingga kita akan mengalami berkat tadi, berkat pencarian, nafkah yang berlimpah, damai sejahtera, kesehatan, apalagi tadi peneguhan, keamanan, hadirat Tuhan, keselamatan, itu semua janji bagi kita semua. Jangan heran kalau masa-masa ini orang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Padahal di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tetapi roh ketertiban, roh damai sejahtera. Kenapa kita takut?
karena tidak percaya akan Tuhan. Imunitas tubuh kita menurun apabila kita dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, bukan semakin kuat, malah semakin menurun. Nah, saudara, dalam hidup ini selalu ada keseimbangan. Di dalam hidup kita ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Kita mengikuti prokes, protokol kesehatan kita jaga untuk tubuh kita, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, memakan makanan sehat. Tetapi kita tidak perhatikan rohani kita. Saya menulis di sini, kita juga harus perhatikan tentang protokol rohani kita. Dengan cara apa? Menjaga hati kita untuk tetap kuat di dalam iman kita akan Tuhan. Orang sekarang kalau sedang dalam keadaan lemah, lalu dikatakan hasil tesnya positif, lalu mulai di isolasi mandiri. Kita pun sebagai orang rohani, di dalam menjaga rohani kita, kita juga harus mengalami isolasi iman dalam hidup kita. Dengan apa? Dikatakan harus berdiam di rumah, selalu jangan pergi-pergi. Waktu kita berdiam justru kita pakai untuk memelihara iman kita. Dengan apa? Dengan membaca firman, merenungkan firman, mengikuti ibadah-ibadah. Masa-masa ini kita bersyukur, masa pandemi ini, di mana banyak sekali ibadah-ibadah yang terus-menerus, setiap hari, setiap jam, ada saja ibadah. Kalau kita mau rajin cari di YouTube, ada misa harian, ada doa rosario, ada doa novena, ada praise and worship. Semua ibadah-ibadah disediakan untuk isolasi iman kita dalam rumah. Supaya kita kuat, bukan hanya tubuh jasmani, tapi rohani kita juga kuat. Jadi hidup kita seimbang. Rohani kuat, jasmani kuat. Jangan sampai tubuh jasmaninya kuat, tapi rohaninya lemah. Dalam keadaan sehat tubuhnya, tapi penuh ketakutan, kecemasan, nggak bisa tidur, berkali-kali gelisah. Itu juga adalah tanda-tanda imunitas rohani kita menurun. Kita harus tetap pelihara, jaga dengan hidup taat akan Tuhan. Taat akan firman-Nya, taat menjalani apa yang Dia kehendaki dalam hidup ini. Belajar untuk sungguh-sungguh hidup dalam iman pada Tuhan. Iman itu adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memiliki dasar bahwa pasti pandemi ini akan segera berakhir. Entah waktunya kapan, tapi kita punya iman percaya. Kalau Tuhan turun tangan, akan selesai. Tapi itu waktu Tuhan. Yang terpenting bagaimana kita bersabar dengan waktu Tuhan, dengan mengucap syukur. Dan kita tahu, bukti dari yang tidak kita lihat, buktinya bahwa kita mengalami sampai saat ini pemeliharaan Tuhan. Dipelihara Tuhan kan, masih bisa bersekutu, masih bisa memuji Tuhan, berdoa, beribadah. Banyak orang sudah tidak bisa mengalami hal seperti ini. Memang kematian itu adalah panggilan yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya karena COVID-19 lalu kita mati, lalu kita meninggal, tetapi berbagai macam hal kita bisa pulang atau meninggalkan Tuhan. Ada yang diabetes, ada yang kena jantung, ada yang kena sakit penyakit macam-macam, stroke dan sebagainya. Jadi bukan satu-satunya penyebabnya adalah COVID-19, tetapi karena kita memiliki hal lain dan waktunya Tuhan panggil kita untuk kembali ke rumahnya kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara belajar untuk mentaati. Karena Tuhan sendiri menyediakan berkatnya bagi kita. Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tuhan menghendaki kita bukan untuk menderita, bukan untuk sakit penyakit, bukan untuk kesulitan, tapi Tuhan menghendaki kita hidup berbahagia, hidup dalam kelimpahan berkat. Dia pelihara hidup kita. Kenapa dia mau mati disalib di kayu salib? Karena dia menghendaki kita hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kelimpahan.
Makanya di dalam Lukas 1, 53 dan 55 itu Magnificat Bunda Maria yang mengatakan dari sejak dulu perjanjian Tuhan diturunkan kepada bangsa Israel. Sampai saat ini janji itu tetap ada. Tidak pernah Tuhan ingkar. Dia menghendaki kita bahagia. Dia menghendaki kita sehat, kuat. Masalahnya kita harus taat. Kalau kita mulai menyimpang dari firman Tuhan, kita mulai lepas dari kendali Tuhan, kita mulai hidup dengan tidak taat, kita akan tidak dapat memperoleh semua itu. Janji yang diberikan kepada kita. Karena Tuhan katakan, jikalau kamu sungguh-sungguh, jadi tidak main-main, untuk sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Taat itu memberikan berkat pada kita. Tidak lagi kita mati binasa, tetapi kita diberikan hidup kekal oleh Tuhan Yesus karena ketaatan Tuhan Yesus. Ingat, satu orang berdosa, seluruh manusia pertama, seluruh kita dapat penghukuman karena dosa. Hukumannya adalah maut. Tetapi satu orang benar, taat, yaitu Yesus Kristus. Karena ketaatan seorang benar, Yesus Kristus, kita diselamatkan. Kita tidak lagi beroleh maut atau kita tidak mengalami kematian, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudara, pegang janji Tuhan, belajar hidup taat. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana Tuhan menguji iman kita. Apakah kita tetap taat, setia melakukan firman-Nya, setia mengasihi satu sama lain. Karena orang yang tidak taat biasanya tidak peduli. Saat ini di mana kasih sesama manusia sudah mulai tawar, sudah mulai dingin. Tidak adalah kasih lagi seperti yang dinyatakan oleh Tuhan. Ketaatan mendatangkan kita mengasihi orang lain, mengampuni dan memberkati orang lain. Kita belajar peduli. Masa ini adalah bagaimana Tuhan mengasihi kita untuk suasana dalam keadaan sulit, tapi kita belajar peduli. Di saat kita taat, ada timbul. Ya, saudara, sungguh-sungguh kita percaya janji yang Tuhan berikan kepadanya yang sangat taat adalah mata pencarian yang memperoleh sejahtera. Tuhan berikan juga keamanan dalam keluarga kita. Tuhan nyatakan kehadirannya dalam keluarga kita. Juga dia berjanji hidup dalam keselamatan. Ini janji Allah bagi orang yang taat. Saudara, sekarang keputusan tetap di tangan kita. Mau taat atau tidak, itu tergantung kita. Tuhan menawarkan ketaatan, engkau akan diberkati. Tapi kalau tidak taat, di dalam kitab Ulangan dikatakan kalau taat diberkati, tidak taat akan mendapat kutuk. Kutuk dalam arti berbagai macam kesulitan, penderitaan bertubi-tubi datang. Bagaimana doa-doa yang tidak terjawab. Bagaimana kita mengalami sesuatu yang tidak tertolong. Hanya karena dosa ketidaktaatan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan tidak menghukum. Tuhan sebenarnya penuh belas kasih. Asal kita taat. Dia memberikan apa yang hak dia memberi. Tapi kewajiban kita adalah mentaati perintahnya. Belajar taat. Jangan seperti bangsa Israel yang mengikuti kemauannya sendiri. Berkeluh kesah, bersungut-sungut, tidak lagi percaya akan adanya Tuhan, lalu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mereka melakukan apa? Penyembahan berhala. Masa ini orang menyembah berhala dengan apa? Dengan berusaha dengan kekuatan sendiri, mencoba ini, mencoba itu. Firman Tuhan dalam Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Allah. Belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Waktu-waktu ini mari kita
mengikuti prokes, protokol kesehatan, juga mengikuti protokol rohani. Kita belajar isolasi mandiri dengan berdiam tetap dalam rumah, bukan hanya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar atau sia-sia, tetapi kita melakukan isolasi iman dengan merenungkan firman Tuhan, peduli akan sesama yang perlu ditolong, ulurkan tangan kepada mereka yang sedang dalam kebutuhan, kesulitan, sakit, penyakit. Ini tugas kita ketika kita belajar taat. Dan berkat itu melimpah dalam hidup kita. Saudara, belajar untuk memberkati orang itu tidak mudah memang. Saya bersyukur masa-masa sudah hidup sendiri dengan kapasitas yang terbatas, tetapi toh Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menjadi berkat. Kelompok PA saya di Bogor ini, ibu-ibu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-8, dan saya mengatakan sesuatu harus dilakukan dalam ucapan syukur ulang tahun. Dan mereka mulai menggalang dana. Terkumpul dana dan mereka akan sumbangkan ke satu panti asuhan dan satu lagi untuk ke tempat pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Jadi saya bersyukur setiap kita kalau taat melakukan firman Tuhan, kita akan peduli dengan kesulitan atau kebutuhan orang lain. Jangan hidup untuk diri sendiri, belajar hidup untuk orang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, Dia mau menjadi berkat. Dia mau memberkati kita. Makanya Dia taat pada Bapaknya di surga, sehingga mati di atas kayu salib supaya kita tidak lagi dihukum maut, tapi kita beroleh hidup kekal. Kalau kita sungguh mengetahui kehidupan kekal itu, kita akan menikmati janji-janjinya, anugerahnya, bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak dan Ibu, mari kita saat ini juga kita belajar isolasi iman dalam hidup kita, kekuatan iman, karena di dalam rohani yang kuat, tubuh kita sehat. Kita harus pelihara iman kita kepada Tuhan, karena darah Yesus menyucikan kehidupan kita. Darah Yesus yang dioleskan oleh bangsa Israel di ambang pintu membuat mereka lepas dari maut. Saudara, mari kita minta darah Yesus yang setiap hari kita mengikuti misa. Darah Yesus diberikan dalam hidup kita, memberikan kesehatan, kekuatan pada kita untuk tetap terlindungi oleh segala macam virus ataupun penyakit kuman, penyakit semua terlindungi oleh darah Yesus. Tetapi syaratnya hidup taat di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan pernah melawan perintah Tuhan, tapi belajar memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Dengan hidup taat, kita akan mengalami berkat berlimpah. Bukan hanya berkat secara materi, tapi berkat di dalam kehidupan rohani kita. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, itu jaminan kita kalau kita hidup taat. Dan Bapak dan Ibu, malam hari ini kita bersyukur ketaatan itu mendatangkan berkat. Jadi jangan pernah berpikir berkatnya cuma berkat duit, tapi berkat kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan datang untuk memberikan kita hidup. Kita hidup kekal, itu anugerah. Dan hidupnya bukan hidup asal-asalan, tapi hidup yang diberkati dengan kelimpahan. Sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pelihara sukacita dalam hidup kita dengan firman Tuhan. Itu memberi kita kuat, sehat, semangat. Jangan pernah kita takut, cemas, karena imunitas tubuh kita akan semakin menurun kalau kita cemas. Tapi kita kuat, semangat, karena Tuhan menyertai kita di dalam hidup kita segala. Saudara, biar kita pegang janji Tuhan. Kalau Dia berjanji, Dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Jangan pernah lengah, jangan pernah malas, jangan pernah bersungut-sungut, tetap bersyukur. Kita tidak tahu masanya kapan selesai, tapi yang penting
segala sesuatunya ada kedaluarsanya, ada expirednya. Tapi expirednya kita tidak tahu, tapi pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Yang penting bagian kita taat, bagian Tuhan memberkati, bagian kita taat menjalani firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu firman yang boleh saya bagikan malam hari ini. Ketaatan mendatangkan berkat. Ingat, berkat-berkat itu pegang. Ada beberapa janji Tuhan, berkat itu ada 6 berkat yang disediakan Tuhan ketika kita taat. Biar firman Tuhan ini dimeteraikan dalam hidup kita, dalam hati kita. Firman Tuhan tidak akan kembali ke mulut Allah dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Malam hari ini saya akan juga berdoa bagi beberapa permohonan. Kita percaya ketika kita sungguh hidup dalam ketaatan, Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi anak-anaknya yang percaya. Jangan pernah tidak percaya atau meragukan firman Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Tetap apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mungkin dalam kelemahan, sedang batuk, sedang demam, sedang tetap mengucap syukur. Itu tanda ketaatan kita pada Tuhan. Dalam ketaatan, Tuhan menjadi perlindungan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk doa-doa permohonan yang saya terima, yang dikirimkan tadi. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih kalau malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendapat firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu adalah roh yang menghidupkan. Biar kami hidup di dalam firman itu. Kami bukan hanya mendengar firman, tapi kami mau melakukan, memegang erat janji-Mu dan melakukan dalam hidup kami sebagai ketaatan kami masing-masing. Tuhan tolong kami ketika kami tidak sanggup, berikan kami kesanggupan. Kesanggupan untuk taat, setia menjalani firman-Mu. Kesanggupan untuk kuat menghadapi berbagai macam gelombang hidup yang ada di sekitar kami. Kesanggupan untuk tidak takut menghadapi virus penyakit yang melanda hidup kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan malam hari ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau jamah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Siapapun mereka, hamba tidak mengerti, tetapi Tuhan jamah satu-satu anak-anak-Mu yang saat ini sungguh rindu akan jamah mereka Tuhan. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang menderita lepaskan, dan yang berbeban Tuhan angkat. Yang terikat Tuhan lepaskan oleh karena kasih anugerah-Mu. Dan bagi seorang ibu yang sedang menderita sakit penyakit dengan keluarganya Tuhan, tolong jamah mereka Tuhan, lepaskan segala sakit penyakitnya, angkat Tuhan, buat ibu ini dan keluarganya hidup dengan takut akan Tuhan, taat akan firman-Mu, bahwa kuasa darah Yesus melindungi mereka, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Ibu ini juga mohon untuk ada damai dalam keluarganya. Tuhan, tolong damai sejahtera daripada-Mu yang memenuhi segala akal, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk seorang yang Patricia sedang dalam keadaan sakit kaki kirinya dan juga sakit jantung. Tuhan, jamah bagian kaki kiri yang sakit. Angkat Tuhan sakit penyakit di dalam kaki kirinya, dan Tuhan juga jamah jantungnya supaya jantungnya bekerja kembali dengan baik, tidak ada penyempitan pembuluh darah, semuanya berjalan lancar, dan Tuhan berikan jantung yang sehat dan segar dari Patricia ini. Tuhan juga untuk seorang mama mertua, Ibu Novi yang baru meninggal Tuhan, kami percaya mereka yang sudah Tuhan panggil, mereka ada bersama-Mu Tuhan.
Jaminanmu adalah kehidupan kekal. Mereka boleh hidup bersama Engkau di rumah Bapa. Dan Engkau hiburkan keluarga yang sedang berduka, agar kami melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu baik bagi kami. Kalau Engkau angkat saudara-saudara kami, keluarga kami saat ini pulang ke rumahmu, pasti Tuhan punya rencana. Tuhan mengangkat penderitaan mereka, tidak lagi menderita dalam dunia ini. Dan bagi kami yang masih di dalam dunia ini, beri kami kekuatan untuk terus bersyukur. Beri kami melihat kuasa Allah bekerja luar biasa. Kalau sudah waktunya masing-masing kami harus berpulang, kami siap Tuhan. Dan kematian tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gelisah, karena semuanya itu ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di Elsa sekarang, terutama tim, berikan mereka kesatuan, sehati sepikir dalam satu roh yang memimpin hidup mereka. Jangan satu pun curi pujian yang sia-sia. Untuk memuliakan Tuhan, menghargai satu sama lain. Dan biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Elsa sekarang akan menjadi berkat bagi banyak orang di kota Cikarang, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Setiap orang akan diberkati oleh pelayanan Elsa Cikarang ini Tuhan. Terima kasih untuk Pak Paulus dan Ibu Karolin yang boleh memimpin persekutuan Elsa ini, dan seluruh tim Tuhan berkati sertai. Ajar kami untuk hidup dengan taat dan takut akan Engkau. Patuh untuk mengikuti perintah-perintah. Taat dan disiplin dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati sertai, dan biarlah kami tidak sempat mengeluh dan berputus asa, karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kekuatan, semangat, peneguhan Tuhan berikan pada kami untuk selalu hidup taat dan diberkati. Kami berdoa dan bersyukur untuk anak-anak-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tres Suharsono untuk firman-Nya yang mengingatkan kita untuk taat. Ketaatan mendatangkan berkat. Baik Bapak Ibu semua, Bro and Sis yang ada, baik yang ikut live di Zoom maupun yang ada di YouTube channel kita. Nah, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, persekutuan doa PDKK Elsa masih tetap online ya. Kita taat pada pemerintah untuk menghindari kumpul ya. Jadi kita masih online. Kita akan berjumpa di pada Rabu 10 Februari yang akan datang. Jamnya tetap 19.30 dengan tema Daud Pilihan Tuhan. Nah, nanti yang akan bawakan adalah Bu Esther Kandau dari Elizabeth Ministry. Selanjutnya di Rabu 2 minggu yang akan datang, persekutuan doa online PDKK Elsa akan hadir dengan tema Pada Hari Aku Berseru, Engkau Pun Menjawab Aku. Ya. Tuhan menyembuhkan aku dari COVID-19. Firman akan dibawakan oleh Ibu Emi Sri Haryanti. Bapak Ibu semua dan rekan yang hadir dalam PDKK pada malam ini online, kami sampaikan juga bahwa persembahan kasih bila Bapak Ibu merasa terberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk membagikan berkatnya kepada PDKK Elsa, selanjutnya dapat memberikan persembahan kasih melalui transfer ke rekening BCA atas nama Riani Hapsari di nomor 8760603636 yang ada di layar.
Terima kasih atas dukungan doa dan persembahan kasih yang kami terima. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, tak terasa kita harus mengakhiri PDKK online pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu PDKK Elsa yang setia mengikuti senantiasa PD online yang kami adakan selama COVID ini melanda. Terima kasih malam hari ini Kau segarkan kembali, Kau ingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan, kami harus taat kepada pemerintah, taat kepada Engkau untuk berdiam diri, menahan segala sesuatu. Dan kami percaya atas ketaatan itu Kau telah menjanjikan kami, menyediakan kami berkat. Terima kasih Kau hadirkan pada malam hari ini Ibu Tres Suharsono yang membagikan firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang berbicara melalui Ibu Tres. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan dan menguatkan kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama hadir kembali di PDKK Elsa secara online di Rabu yang akan datang. Kami rindu untuk bersekutu kembali, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau bersama-sama kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, penyertaan kami sepanjang seminggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa berserta kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup PDKK online ini dengan penuh semangat bahwa kita percaya Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah gunung batu keselamatanku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, kita sorak-sorai, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Teriakan, yuk! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yo! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, di atas segala nama. Yuk. Nama yang membebaskanku, segala kuasa tunduk dalam
Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskanku. Nama yang membebaskanku. Teriakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Hei, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.